Oke, sabar ya. Gue mau ini karena ini first time. Jadi karena ini first time video, gue bakal share. Ini first time video, gue ngejelasin ke kalian tentang gimana cara kita menganalisa price, menganalisa market di trading. Buat kalian yang nggak tahu apa itu trading itu sifatnya adalah sabar ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu trading, gue bakal jelasin tentang trading. Oke. Buat kalian yang nggak tahu apa itu trading itu simpelnya adalah sebuah, kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, trading itu artinya sebuah perdagangan. Apa yang didagangkan itu bisa berupa semua hal. Tapi yang trading yang gue maksud di sini adalah tapi trading yang gue maksud di sini itu bukan trading itu. Jadi trading itu adalah sebuah aktivitas jual beli aset keuangan. Jadi seperti saham, forex, atau kripto dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kalau di gue itu biasanya intraday. Artinya kalau gue sekarang entry, mungkin di beberapa hari, bukan beberapa hari sih, tapi di beberapa jam kemudian gue bakalan close. Cara dapat untungnya gimana? Cara dapat untungnya kalau di forex atau di crop forex, di kripto, hal yang berkaitan dengan derivatif, ya derivatif itu artinya turunan dari aset besarnya, dari misalkan kalau di NQ dan sebagainya, kalau di forex itu AXAU, Fair, Euro, USD dan sebagainya. Tapi apakah kita bisa menganalisa? Pertanyaan adalah apa bedanya antara trading, antara tebak jual beli, ya tebak price itu bakalan naik atau turun. Bedanya dengan judi itu apa? Oke, karena banyak dari kalian yang agak miskonsepsi tentang trading ini. Trading ini adalah kan jual beli saham, jual beli kripto, jual beli perdagangan aset mata uang seperti forex dan sebagainya. Cuman banyak orang yang salah kaprah tentang trading. Mereka menganggap bahwasanya trading itu hanya menebak sebuah price. Jadi ini price-nya bakal naik. Kalau kita berhasil menebak price-nya dengan benar, kita bakalan dapat untung. Emang secara praktikal itu seperti itu. Tapi di balik itu, kita bisa melakukan sebuah banyak analisa. Sebelum kita menentukan apakah kita bakalan take entry buy atau take entry sell. Seperti contohnya di price seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat harga itu menyentuh area support. Ya, kalau di area support kita bakalan buy. Ya. Kita bakalan lihat dulu di sini, ternyata price-nya ini dari beberapa hari kemarin, itu harganya sedang mengalami kenaikan. Bisa kita lihat dari jam tanggal 6 November 2025 sampai 7 November 2025, itu candle-nya bullish. Terus dari mana kita bisa dapat untung? Kita bisa dapat untung ketika kita tahu kapan harganya bakalan naik. Caranya bisa kalian memanfaatkan indikator seperti yang gue gunakan di sini. Gue menggunakan VWAP indicators. Aku menggunakan VWAP indicators sebagai sebagai compliance atau conviction aku sendiri untuk take entry, sell atau buy. Caranya simple. Jadi ketika price-nya, hal yang aku perhatikan ketika buka market itu adalah di mana letak price-nya. Apakah berada di atas VWAP indicators atau di bawah VWAP indicators. Oke, VWAP indicators itu kalian bisa, untuk indikatornya kalian bisa klik yang ini ya. Ini gue sedikit jelasin. Untuk indikatornya kalian bisa klik di buka TradingView, salah satu software yang banyak banget digunakan oleh seorang professional trader lainnya. Ya, TradingView, kita bisa buka TradingView, kita bisa lihat di sini ada bacaan. Bisa kalian lihat indicators ya, berada di pojok atas, bukan pojok atas, berada di atas di bar-nya. Kemudian kalian cari VWAP indicators atau volume weighted average price ya. Volume weighted average price ini gunanya adalah untuk menentukan bias kita, apakah di hari itu, apakah misalkan di hari tanggal 6 November misalkan, sekarang gue pengen 6 November. Misalkan di 6 November, apakah kita bakalan entry buy atau entry sell? Caranya, ketika VWAP indicators dan price berada di atas VWAP indicators, kita bakalan fokus untuk entry buy. Itu biasnya. Kalau berada di bawah VWAP indicators, kita bakalan ambil ya ancang-ancang untuk open posisi sell. Seperti kalian lihat di sini itu ada banyak sekali momen di mana VWAP indicators ini works banget. Okay. Salah satunya di sini di tanggal 5 November ya, jam
6, 10. Jadi ketika price-nya menyentuh area pivot indicators seperti di sini, kita bakalan entry buy. Alasannya kenapa? Alasannya adalah pivot indicators ini sebagai volume karena rata-rata perdagangan di hari itu. Apakah rata-rata perdagangannya itu bakalan bullish atau bearish? Ya, kalau semisalkan bullish seperti ini, ya ketika nyentuh area pivot indicators, kita bakalan buy. Seperti simpel itu sih. Kalau berada di bawah pivot indicators, ketika harga melucu, ketika harga misalkan di jam-jam tertentu harganya berada di bawah VWAP indicators, kemudian harga berbalik arah, kita sebut di dalam trading itu namanya retest, ya, penjelasan seperti ini. Jadi ketika retest di harga di VWAP indicatorsnya kita bakalan sell. Oke. Untuk ini di sini momennya adalah entry buy. Kenapa? Karena setiap harganya nyentuh pivot indicators itu ada ada rejection dari pivot indicatorsnya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita konfirmasi? Konfirmasinya itu berada di teknik. Ada yang namanya kalian juga harus tahu tentang price action. Selain kalian tahu indicators, itu adalah entry point kalian untuk menganalisa secara simpel. Kemudian kalian harus tahu tentang price action atau pergerakan harga yang bisa dibaca per candle. Oke, ada beberapa candle yang menurut kita pribadi di komunitas trader itu sangat-sangat penting dan sangat krusial yang harus kita perhatikan. Oke, salah satunya adalah doji. Yang terpenting adalah doji, kedua Marubozu, dan ketiga adalah itu aja sih. Doji sama Marubozu itu aja. Oke, kalau di sini kita bisa lihat ada doji. Oke, candle terkecil. Oke, candle kecil berada di setelah pivot indicators, itu adalah candle doji. Seperti ini. Yang aku tunjukkan di sini adalah candle doji. Apa yang harus kita perhatikan ketika terjadi candle doji? Kita tunggu konfirmasinya. Confirmation dalam bentuk apa? Confirmation dalam bentuk Marubozu. Karena doji itu menandakan price-nya itu sedang nggak tahu mau kemana. Apakah itu bakalan bullish ataupun bearish. Ya. Tapi hal yang krusial di sini bukan berarti setiap doji kalian itu harus kalian close karena karena sifat dari doji itu kan karena sifat dari doji itu kan seperti yang gue jelasin tadi adalah keraguan-raguan dari sebuah pasar, ya. Kita butuh konfirmasi. Tapi apakah setiap doji itu kemudian terjadi Marubozu, kita bakalan entry sesuai dengan Marubozu? Belum tentu. Kalian juga harus tahu area intinya. Oke, area inti, area krusialnya. Area krusialnya seperti apa? Area krusial berada di support and resistance atau berada di fair value gaps, ya. Itulah confirmation. Jadi ke setiap doji yang kalian temukan, kemudian kalian lihat confirmation-nya. Misalkan di sini confirmation adalah bullish Marubozu, di mana itu membuat sebuah fair value gaps. Dan kalau kalian belajar tentang konsep dari ICT, yang mungkin besok gua cover juga tentang konsep dari ICT itu apa, ketika harga membentuk sebuah displacement candle seperti ini dan dan membuat sebuah fair value gaps, kita tandai fair value gapnya ini, ya, fair value gap atau gaps, ya, FVG, fair value gaps. Kita tandai area fair value gapsnya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita tunggu price-nya menyentuh area fair value gap. Di mana nyentuh? Di sini nyentuh fair value gaps, kita bisa buy. Ya. Apakah itu bakalan naik? Nggak tahu juga. Itu namanya. Itu kan kita ingat di sini. Gue mau luruskan sedikit hal yang paling krusial dan sangat-sangat penting di trading itu kita bermain di probabilitas. Oke, nggak ada strategi sampai saat ini. Walaupun itu kalian pakai AI, walaupun kalian pakai robot, walaupun kalian pakai data yang sangat advance sekalipun, nggak ada strategi yang 100% profit. Apa yang kita bisa tingkatkan adalah tingkat probabilitas dan juga meningkatkan kemampuan kita untuk mengontrol diri kita, which is psychology, di mana psychology itulah bagian terpenting dari trading. Ingat, psychology adalah satu hal yang paling penting dan paling krusial yang bakal menentukan kalian itu bakalan profit konsisten atau enggak dalam jangka waktu yang lama adalah psychology tentang kontrol diri kalian. Oke, misalkan ketika kalian close beruntun, kalian bakalan takut. Fear of loss. Ketika kalian win beruntun, kalian bakalan euforia.
Tugas kalian sebagai seorang trader adalah gimana caranya kalian itu bisa handle perasaan itu. Supaya kalian itu nggak kayak serasa nggak ada perasaan gitu. Kalian entry ya emang kalian mau entry aja. Kalian entry emang ya sesuai dengan analisa kalian. Terlepas itu bakalan loss, terlepas itu bakalan profit, itu adalah urusan ya udah belakangan aja. Ketika kalian tahu bahwa psikologi adalah hal yang terpenting, cara kontrol psikologi adalah dengan cara meminimalisir resikonya. Usahakan 1% per trade atau 2% per trade. Maksimal lah 2% per trade. Tapi kalau kalian seperti gue yang pakai prop firm, ya maksimal lah 0,5% per trade. Itu bisa diukur dari seberapa banyak layer. Berapa banyak layer yang bisa kalian gunakan? Bisa banget. Bisa lebih dari 5 sesuai dengan aturan dari trading kalian. Kalau di gue sih ya maksimal ya 3 layer udah cukup sih, nggak bisa lebih dari itu karena sifatnya kalau ada 3 layer udah tamak sih. Terlepas itu bakalan profit atau enggak, ya itu bakal tamak. Oke, kita bakal lanjut aja ke chart. Tadi udah jelasin tentang trading psychology dan sebagainya. Gue bakal fokus sekarang ngejelasin ke kalian tentang chart pattern. Berbagai semua hal yang gue ketahui terkait tentang technical analysis. Oke, technical analysis yang mau gue jelasin yang pertama itu adalah konsep dari ICT. Konsep ICT, sabar ya. Konsep ICT atau Inner Circle Traders ini diprakarsai oleh Michael Hudson ya. ICT Concept Trading, Michael Hudson. Dan tapi konsep ICT ini banyak sekali memiliki head comment ya. Karena ada yang bilang kalau Michael Hudson itu cuma jualan kelas dan sebagainya, dan belum ada trader yang mengaku menggunakan konsep ICT dalam hal trading misalnya di Robinhood Cup dan sebagainya. Tapi menurut gue balik lagi di perkataan gue yang awal, yakni trading adalah probabilitas, jadi nggak ada 100% trading strategi yang 100% bisa profit. Dan menurut gue semasa konsep ini make sense, ya bisa digunakan di pair-pair tertentu. Misalkan di XAU gue pakai cukup works, di NQ juga cukup work, terutama konsep dari market structures, kemudian dari liquidity sweep, kemudian dari liquidity target, internal liquidity dan external liquidity. Itu konsep yang menurut gue sih membantu gue banget dalam hal trading. Oke. Tapi pada dasarnya semua technical analysis itu balik lagi ke penggunanya sih ya. Gue bisa aja ngejelasin tentang pivot indicators sesuai dengan janji gue yang tadi ya, dan ICT juga. Hal yang kalian harus ketahui ketika kalian menggunakan konsep dari ICT itu adalah tentang market structures. Ini adalah salah satu hal terpenting dan kalian harus kuasai tentang gimana dan membiasakan diri kalian untuk menggambar sesuatu. Sesimpel kalian menggambar ini, garis-garis seperti ini ya. Karena kenapa? Karena ketika kalian menggambar seperti ini, kalian udah one step ahead dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mengandalkan feelingnya doang di trading. Trading nggak bisa pakai feeling, oke? Karena kalau kalian pakai feeling, ketika kalian berfeeling ini bakalan profit 100% karena gue udah punya bla 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 gitu, nggak. Kalian bakalan mungkin always kalian pull margin dan sebagainya, dan itu bakalan merugikan diri kalian juga kan. Oke. Itu. Dan ya, pertama kalian harus tahu tentang market structures ya, ini sangat penting sekali ya, market structures. Kemudian setelah kalian tahu market structures, kalian harus tahu gimana cara menggambar fair value gap, bukan menggambar tapi ngebaca area fair value gaps. Ada yang bilang fair value gaps, God knows no, gak ada, ya bullshit kata-kata itu. Fair value gaps apa? Gue entry simple sih ya. Gue entry paling simple. Ketika di jam tertentu, soalnya jam 8 sampai jam 9. Jam 9.30 itu area London New York Yield Zone ya, New York Yield Zone
kalau kata Michael Hudson, di mana kita bakalan enter di sana. Tapi si Michael ini lebih, kalau kalian lihat videonya di YouTube, ini orang ya, si Pak Mentor ini, Pak Mentor kita, itu sering banget bikin istilah-istilah yang rumit. Kemudian videonya juga menggunakan indikator yang rumit banget, kayak misalkan pakai ya setiap jangkau, setiap detik, setiap detik itu harus diukur dengan Fibonacci retracement, which is gue nggak begitu suka soalnya. Gue suka yang praktikal banget ya, jadi misalkan fair value gaps. Jadi ketika harga udah nge-breakout structures ya, ketika harga retest ke fair value gaps-nya, kita lihat confirmation-nya, doji, di sini ada doji loh kan. Setelah doji confirm turun, kita bisa short di sini. Oke, atau kalian ragu seperti gue, bakalan short ketika terjadi fair value breakout structures dengan risk to reward ratio 1:1. Seperti ini, 1:1 dapat. Ya. Sesimpel itu. Otomatis 1:1 atau 1:2 lah ya. Tapi gue jarang sih, paling 1:1,5. Ya. Kenapa 1:1? Kenapa nggak 1:3 aja? Kenapa nggak 1:4? Gue lebih suka ada conservative win yang banyak ya. Ketika gue loss 1% dan gue bisa profit 1% dan tingkat misalkan probabilitas gue untuk profit adalah 60% atau 70% ya, gue bisa loss sekali ya, untuk gue bisa loss 1% dan gue bisa gain 7% selama 7 kali trade. Bukankah itu adalah hal yang bagus kan? Bukankah itu adalah hal yang patut kita apresiasi dibandingkan misalkan gue bisa pakai 1.60 R, 1.5 R, tapi win rate ratio-nya kecil banget, misalkan 30% atau 20% ya, karena fixed rate to ratio itu mempengaruhi ke win rate ya. Ada orang yang emang kayak itu tadi, win rate-nya cuma 30%, tapi bisa profit konsisten selama sebulan, bisa menghasilkan uang. Itu alasannya ya karena itu tadi, risk to ratio. Dan gue gak nyaman risk to ratio di atas 1:2 ya. Karena loss-nya banyak. Karena gue gak suka loss banyak kan. Dan gue itu berbenah dari beberapa hari kemarin, di mana gue itu coba untuk risk to ratio 1:2, 1:3, 1:4 dan sebagainya. Karena dimana gue merasa bahwasannya ya gue bisa nih 1:4 gitu, price-nya bisa 1:4, tiba-tiba di 1:3 kemudian price-nya return dan balik lagi gue loss. Nah, kecuali market kayak kemarin di waktu, kalau nggak salah tuh di bawah akhir Oktober, kalau nggak salah Oktober, ya akhir Oktober, di mana price XAUUSD ya, XAUUSD itu sedang naik-naiknya karena ada gencatan senjata di Amerika sana, dan juga Amerika sana di shutdown ya, bukan perusahaan tapi government-nya shutdown itu karena nggak ada titik temu dari pemerintah sana, yakni pemerintah Donald Trump ya. Waktu itu banyak di komunitas yang bisa profit konsisten, banyak di komunitas bisa dapat 1:4 R, 1.5 R dan 1.6 R, which is gue gak entry di sana ya, tapi gue loss di sana karena itu tadi masih belum, gue rasa masih belum ada banyak sekali ilmu yang gue belum ketahui sih dalam tradingnya itu. Tapi dengan gue buat video seperti ini ya, itu membantu gue sekaligus itu sharing ke kalian tentang trading, dan juga sekaligus update knowledge yang gue pelajari, which is itu adalah suatu hal yang gimana ya, bisa mempercepat gue menjadi seorang profitable trader ya. Karena gue target di 2 tahun atau 3 tahun nanti gue bisa profitable trading, di mana ya konsisten payout kayak $1,000 sebulan dan mungkin di atas itu. Karena gue butuh uang untuk bikin bisnis gue ya, buat bisnis, untuk mengembangkan bisnis, dan juga modal untuk nikah, dan juga modal untuk ngedate sama seseorang juga ya, seorang yang spesial. Untuk itu mungkin gue orang yang menurut gue sih cukup excited ya sama hal-hal yang berkaitan dengan content creation dan sebagainya. Oke, ini off cam. Oke, sekian dari gue dulu ya tentang trading. Mungkin besok gue bakal share ke kalian lagi tentang update trading lagi ya. Ini 8 November ya. Besok 9 November
gak punya spend waktu 7 hari lagi untuk belajar trading dan fokus untuk trading lagi. Bukan fokus untuk trading, tapi fokus untuk bikin konten seperti ini karena ya trading butuh modal dan content creation adalah salah satu modalnya.